أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Babu fadlil ju'i wa khushunatil 'ashi. Adapun bab ini menerangkan keutamaan lapar dan hidup sederhana. Wal iqtisadi 'alal qalili, dan mencukupkan atas yang sedikit. Minal ma'kuli, dari makanan. Wal mashrubi, dan minuman. Wal malbusi, dan pakaian. Wa ghairiha, dan selain itu semua. Min huzuzin nufus, dari bagian-bagian hawa nafsu. Wa tarkis syahawati, dan meninggalkan syahwat. Bab khusus tentang itu semua dikumpulkan oleh pengarang, oleh Imam Nawawi, ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengannya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun, lalu datanglah sesudah mereka khalfun, pengganti yang buruk. Adha'us sholata, mereka menyia-nyiakan sholat. Wattaba'us syahawat, lalu mereka mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui kesesatan. Illa man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Ulaika yadkhulunal jannata, maka merekalah orang-orang yang akan masuk surga. Wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ayat Qur'annya Allah katakan pengganti atau manusia-manusia yang buruk tandanya dua: lalai terhadap sholat, senantiasa mengikuti syahwat. Itu akan menemui kesesatannya. Kalau orang sudah lalai, bahkan berani meninggalkan sholat, lalu mengikuti syahwat, kecuali mereka bisa bertaubat, beramal soleh, kelak akan masuk surga dan sedikit pun tidak ada kerugian. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fa kharaja ala qaumihi fi zinati, lalu keluarlah Qarun ke hadapan kaumnya, fi zinati, dalam kemegahannya. Qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya, berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Ketika melihat Qarun begitu,
Ya laitalana mithla ma utiya Qarun, seandainya kita diberikan seperti yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hazzin azim, sesungguhnya Qarun adalah orang yang sungguh mendapatkan bagian besar. Wa qala alladzina utul ilma, namun berkata orang yang diberikan ilmu, wailakum, celakalah kalian, sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan, ganjaran pahala Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Al-ayat. Jadi saat Qarun keluar dengan kemegahan, kemewahan dunianya, respons orang yang melihat berbeda-beda, tergantung orientasinya. Bagi orang yang hanya melihat keduniawiaan saja, melihat Qarun begitu, enak banget jadi orang kaya ya. Seandainya kita diberikan apa yang diberikan kepada Qarun, maka kita juga bisa merasakan begitu. Quran itu cerita, kalau yang dilihat adalah kehidupan dunia saja, dilihat Qarun pembangkang, Qarun orang yang menentang, Qarun yang mukhalif, menyelisihi ajaran-ajaran agama, yaitu tidak bertauhid. Itu yang dilihat. Yang dilihat mobilnya, hartanya, minumannya, pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, itu aja udah. Tapi Quran katakan beda lagi. Kalau yang melihat itu orang berilmu, bukan kemegahan yang ada di hadapannya, tapi bagaimana Qarun itu bukanlah orang yang beramal soleh. Sehingga dikatakan wailakum, celaka kalian kalau yang dilihatnya cuma dunia. Lihat dong Qarun bagaimana modelnya itu. Sesungguhnya ganjaran Allah lebih baik dari apa yang dimiliki oleh Qarun, sehingga disebut harta Qarun, harta karun, segitu. Itu karun dari Qarun maksudnya, hartanya Qarun. Saking banyaknya itu harta Qarun, di mana ada digali, ada itu harta. Padahal sih belum tentu juga punya dia. Itu bilang aja harta Qarun. Saking banyaknya, jadi di mana tempat digali ketemu harta, dikata harta Qarun. Nah, kelelep sama harta-hartanya bagaimana? Nah, itulah kalau yang orientasi di dunia, yang dilihat hanya harta. Enak banget jadi pejabat ya. Tempat tinggalnya, rumahnya, kendaraannya, koruptor. Gak apa-apa, tetap enak juga ya, enak juga. Tapi kalau yang melihatnya orang punya ilmu, kasihan dia. Nanti bagaimana itu hisabnya? Hutan dihabisin, ya, lingkungan dibuat jadi tercemar, umpama, sehingga itu menjadikan dia celaka. Wailakum, karena yang diperhitungkan di sisi Allah adalah liman aman, orang yang beriman dan beramal soleh. Itu bisa menjadi perhatian kita. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian sungguh kamu benar-benar akan ditanya, yauma idzin, pada hari itu, 'anil na'im, dari nikmat yang kamu bangga-banggakan di dunia. Quran sudah katakan, apapun nikmat itu kamu rasakan di alam dunia, latus alun, terpakai lam nun taukid sakilah lagi, dua kali pentaukidannya. Sungguh benar-benar bakal ditanya, ya, mau sedikit mau banyak nikmat yang kamu rasakan bakal dimintakan pertanggungjawaban. Sehatnya kamu pakai buat apa itu waktu di dunia? Hartanya kemana?
segala macam yang Allah berikan dikembalikan dia ke dalam ketaatan, bakal ditanya dan dimintakan pertanggungjawaban. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilata, siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya', niscaya kami akan segerakan baginya kehidupan dunia itu sesuai yang kami kehendaki. Liman nurid, kepada siapa saja orang yang kami inginkan. Tsumma ja'alna lahu jahannama, kemudian kami tentukan kepadanya neraka jahanam. Yaslaha, ia akan memasukinya. Mazmuman madhura, dalam keadaan tercela lagi terusir. Siapa yang mau dunia, kami kasih, kata Allah. Kamu mau dunia, kami kasih. Cuman kalau kamu menginginkan dunia ini tanpa tadi keimanan, tanpa amal soleh, siap-siap, kata Allah. Tsumma ja'alna lahu jahannam, kami akan sediakan, akan kami persiapkan itu neraka jahanam untuk kamu masuki dalam keadaan tercela lagi terusir. Sehingga negeri akhirat itu adalah negeri yang nantinya akan memberikan keadilan bagi setiap kita yang melaksanakan kehidupan di dunia sesuai amalnya masing-masing. Ada orang rajin ibadah, beriman, nggak pernah sekali maksiat, takut kepada Allah, hidupnya dunia sengsara, umpama dilihat kurang, tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Memang dunia, nanti keadilannya ia akan dapat di akhirat. Mungkin bisa dikatakan, kenapa ya kok saya udah ahli ibadah, nggak berani maksiat, tapi tidak mencukupkan untuk kehidupan sehari-hari saja. Sementara jangan si sholat, syahadat tadi kagak, kafir bagaimana? Tapi kok dikasih ini ya, cukup aja. Ya memang dunia begitu. Allah kasih saja kepada siapa yang inginkan. Mau dunia. Kamu hambaku yang terbaik, bukan sekarang pembalasannya. Ya dunia sih kabar aja bisa hilang. Nanti kamu aku kasihnya sesuatu yang gak kehilang-hilang, jadi akhirat. Sehingga benar-benar akhirat itu jadi pengadilan yang seadil-adilnya. Nanti kamu akan bisa mengatakan alhamdulillah, itu bagian iman dan amal soleh saya di akhirat. Alhamdulillah, bersyukur banget tuh bakal nanti. Nah sekarang karena memang kehidupan Allah jadikan musibah, jadikan ujian kepada orang yang beriman, sehingga dilihat siapa yang bisa bertahan daripada ujian-ujian ini. Bukan yang gak adil, bukan. Memang di dunia itu tempatnya seperti itu. Itu tadi, man kana yuridul ajilah. Ajilah itu dunia cepat. Kalau ajilah kayak alif itu akhirat, cepat. Kamu mau dunia saya kasih, mau pulau, mau negara saya kasih. Nah, cuma nanti siap-siap kalau tidak ada keimanan dan amal soleh. Sementara hamba-hambaku yang taat, yang rajin ibadah, yang takut maksiat akan melihat bagaimana bahagianya mereka mendapatkan balasan yang sarmadan abadan, la yaghibu syai'an minhu, tidak akan lenyap sedikit pun itu kenikmatan dari akhirat. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun, dan ayat-ayat yang menjelaskan bab ini banyak maklumatun lagi diketahui. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat, sekarang hadis-hadisnya. Dan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini Nabi dan istrinya. Min khubzi sya'irin, dari roti gandum, yaumaini mutatabi'aini, berturut-turut, hatta qubidha, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Muttafaqun alaihi.
Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat hadis yang lain, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, belum pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinata, semenjak datang ke kota Madinah, min ta'amil burri, dari makan biji gandum, salasa layalin tiba'an, selama 3 malam berturut-turut, hatta qubidha, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicabut ruhnya, hingga ia wafat. Keadaan Nabi kita yang kalau ingin sesuatu ia minta kepada Allah pasti langsung dikabulin. Ya, jangan sih makanan dunia seisinya. Ini ada sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirubah gunung Uhud jadi emas, ya langsung dikabulin. Tapi ia pernah ngalamin, bahkan semenjak datang ke kota Madinah itu puluhan tahun sampai meninggal, 2 malam 3 malam berturut-turut belum pernah ngerasain kenyang, sebab makan roti dari gandum. Artinya nggak punya apa-apa, sederhana. Sekarang makan, besok kagak, makan lagi, besok kagak. Bahkan pernah 2 malam, dan riwayat yang lain 3 malam, berarti banyak benar. Itu seroti pun gak ada yang bisa mengenyangkan perut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan gak punya, tapi karena li'iradihi 'anid dunya wa zuhdihi fiha. Dia ingin melatih atau memalingkan. Kalau melatih sudah terlatih bang, dengan sifat zuhudnya dan sifat sederhananya itu. Wa an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqul, wallahi ya ibna ukhti, demi Allah wahai putra saudariku, mesti ponakannya, in kunna lananzuru ilal hilal, sesungguhnya kami melihat, memperhatikan kepada hilal, tsummal hilal, kemudian hilal berikutnya, tsummal hilal, kemudian hilal berikutnya, maksudnya awal bulan itu hilal. Salasata ahillatin fi syahrain, 3 kali hilal dalam 2 bulan itu, maksudnya selama 2 bulan. Wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun, tidak menyala di rumah-rumahnya, maksudnya di keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api. Selama 2 bulan kompornya kagak pernah nyala, nggak ada yang bisa dimasak. Apaan yang mau dimasak? Kalau ada yang dimasak tuh kompor nyala, nah, artinya bisa dibuat apinya dengan kayu bakar dan sejenisnya. Ya karena kagak ada yang dimasak, apa nih yang mau dinyalain? Selama 2 bulan keluarga Rasulullah SAW dapurnya kagak pernah nyala. Qultu, aku katakan, ya khalatu, wahai bibiku. Ditanya itu kepada Sayyidatuna Aisyah, Urwah ini, fama kana yu'ayyishukum, lalu makanan apa yang menghidupi kalian? Heran, itu selama 2 bulan dia makan apa-apa dan kompor apa kagak nyala. Qalat Sayyidatuna Aisyah menjawab, al-aswada, selama 2 bulan itu kita makan 2 makanan yang hitam, maksudnya at-tamru wal ma'u, korma dan air, selama 2 bulan. Makanya korma air, korma air, korma air. Kalau korma nggak usah pakai nyalain kompor, nggak penting. Selama 2 bulan Rasulullah SAW makan itu. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Hanya saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai jiran, tetangga, minal ansari, dari kaum Ansar, ya, dari sahabatnya di kota Madinah. Kanat lahu manaihu wa kanat lahum manaihu, itu tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya manaih. Manaih itu onta yang susunya bisa diperah. Tetangganya miara itu. Fakanu yursiluna ila Rasulillahi min albaniha, lalu mereka tetangga-tetangga Ansor ini ngirimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susu onta tersebut, fayasqina, sehingga ia memberikan minum kepada kami.
muttafaqun alaihi. Ini keadaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, jauh dari kata bermegah-megahan. Ya, padahal ya, Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wassaqalain, Sayyid pemimpinnya bukan pemimpin satu RT, satu RW, satu negeri. Sayyidul Kaunain Wassaqalain, pemimpin dunia akhirat, pemimpin manusia dan jin, pemimpin seluruh alam. Nabi kita cuma jauh dari kata mewah. Ini baru pemimpin ya, satu tempat aja tantang tenteng luar biasa. Ini Rasulullah jauh dari kata bermegah-megahan sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah itu bayarannya dengan kenikmatan dunia, Nabi orang yang paling kaya. Ada yang bisa melampaui ibadahnya Rasulullah? Nggak ada. Jadi kalau hitung-hitungannya ibadah itu tolak ukur biar Allah ngasih nikmat dunia, itu orang muslim kagak ada yang susah, kaya semua. Orang ibadah la ilaha illallah aja luar biasa kita syahadat. Jadi bukan sebab kita udah sholat dulu tapi kok kagak datang rezeki. Nggak ada hubungan itu, yang itu nggak ada hubungannya. Dan ini Nabi bukan sholat doang, nah sholat dia yang bawa syariatnya. Tapi keadaannya luar biasa. Nggak ada pemberian itu, nggak ada hubungannya dengan ibadah kita. Allah mau ngasih sesuatu siapa aja. Ini orang lagi sholat subuh, ngopi bisa 12 entar. Ya Allah mau ngasih siapa aja. Jadi nggak ada hubungannya. Anda udah sholat Tuhan mulu, rezeki masih seret aja. Nah itu orang bukan lagi sholat Tuhan, dia bisa kagak keluar kamar. Dia mulai subuh keluarin jam 9. Apa aja dibaca, tapi kehidupan juga jauh dari kata sempurna, dari kata cukup. Ya, jadi nggak ada hubungan itu pemberian dengan ibadah. Nanti Allah kasih balasannya di akhirat. Kalau balasan ada di akhirat. Jadi semua yang kita lakukan dari amal-amal soleh ini, pembalasannya di akhirat, bukan di dunia. Kalau dunia siapa aja Allah kasih. Jadi kalau tolak ukurnya ada ibadah, terus ada kenikmatan, ini Nabi kalau bakal susah. Orang yang mensyariatkan, yang membawa ajaran ibadahnya Rasulullah SAW, ada yang bisa bandingin ibadahnya. Ya itu sih baru sholat begitu aja udah nuntut mulu. Nabi ini yang bawa syariatnya 2 bulan kompornya kagak nyala. Nah, jadi bukan hitung-hitungannya harus sholat nih harus ada rezekinya, kalau baca ini harus ada ininya. Nggak ada rumus-rumus itu, nggak ada. Nah, ada pembalasannya entar di akhirat. Makanya tadi dikatakan tuh, orang kalau melihatnya hanya kemegahan-kemegahan saja, wailakum, celaka. Ya, sebab mereka Allah kasih aja. Ya, maka yuridul ajilata ajalna lahu. Kita kasih, alirin aja semuanya. Tapi lihat tar pembalasannya. Ja'alna lahu jahannam. Nah, sehingga akhirat menjadi orientasi kita. Entah kita lihat amal kita semuanya di akhirat. Jadi belum ada pembalasan di dunia, belum ada. Kalau kita pikir habis sedekah 100.000 lalu dapat 10 juta, itu balasan sedekah yang 100.000, salah. 2 rakaat qoblal fajar aja dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya nggak keukur dengan bilangan-bilangan materi. Nanti akan kita lihat. Nah, orang yang kagak sedekah dapat duit sekarang-karang itu banyak aja. Jadi nggak ada hubungannya. Ya, sehingga kalau kita sadar ini, beramal ikhlas aja. Mau dikasih balas, mau dikasih pemberian, juga pemberian, karena nggak ada hubungan ini dengan ibadah kita. Entar kita akan lihat itu pembalasannya di negeri akhirat. Sebab Rasulullah SAW sudah mencontohkan, udah bukan lagi sedekah ini yang bawa syariat sedekah, yang bawa syariat sholat, yang bawa syariat Islam, hidupnya jauh dari kata bermegah-megahan. Situ wa an Sa'idin al-Maqburi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim